Selamat malam teman-teman. Dalam kesempatan ini masih dalam masa Lebaran. Saya minta mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan dalam membuat ini video untuk kita saling belajar, yaitu membuat solar cell dan perangkatnya. Dalam kesempatan ini saya akan membuat rangkaian baterai lithium fosfat, yaitu saya rencanakan yaitu kurang lebih 24 volt tegangannya ya. Ini bisa untuk sepeda listrik, bisa untuk solar cell saya ini. Dan ini setiap baterai ini adalah kemampuannya adalah 6Ah. Ini sesuai spek yang ada, yaitu 6Ah. Iya, 6Ah ini sesuai spek yang ada. Dan saya belum ujinya, ini apakah 6Ah betul atau tidak, saya belum ujinya. Dan ini akan saya rangkai yaitu menjadi 8S atau 24 volt kurang lebih ya. Nah, ini rangkaiannya ini ada 4 baterai ini saya seri, jadi 4 baterai saya paralel, kemudian di seri, paralel, seri, paralel, seri. Nah, ini akan menghasilkan kurang lebih 25,6, jadi 3,2 kali 8 seri, atau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, itu 32 kali 8 adalah kurang lebih 25,6 volt. Kapasitas baterai adalah ini, satunya ini adalah 6Ah ini, kemudian di paralel kurang lebih ini 24 Ah ini, jadi 24 Ah 25,6 volt, yaitu jenis baterainya adalah lithium fosfat atau LiFePO4, yaitu 32700, yaitu 32 mm ini diameternya, dan kemudian 70 mm ini tingginya baterai ini. Jadi diameter 3,2 cm kalau dibuat cm, kemudian ini tingginya atau 70 mm atau 7 cm ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian saya rangkai seperti ini. Kemudian nanti setelah ini saya pasang ini BMS. Nah, ini 8S 84 volt. Ini kalau lithium fosfat. Tapi kalau lithium ion 24 itu adalah 7S ya, bedanya ya, lithium ion dan lithium fosfat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk membuatnya ini, nah ini rangkaiannya seperti ini nanti, yang BMS-nya ini. Jadi rangkaiannya ini seperti ini. Nanti kita tinggal ngikutin. Ini kabelnya ini sudah saya rangkai ini. Sudah jadi, nanti tinggal masang ini ya, ini untuk sini. Iya. Kemudian ini untuk menyeri, ini saya untuk menyambungkan, saya menggunakan aluminium ini, aluminiumnya yang saya beli di galangan apa itu, di toko-toko bangunan ini. Apakah kuat atau tidak saya belum tahu. Ini biasanya pakai nikel, ini yang sudah jadi sebetulnya ada, tapi ini saya membuat sendiri. Apakah kemampuannya bagaimana saya belum tahu. Dan untuk melubanginya, untuk ukurnya pakai ini, alat pelubang kertas ini ya, untuk melubanginya. Jadi contohnya ini seperti ada yang kurang rata, mungkin akan saya coba saya lubangi ya. Nah, ini jadi kita bisa dilubangi supaya pas. Ini saya coba lubangin ya, nanti kalau kurang pas kita lubangi aja. Nah, ini sudah lubang. Jadi pakai ini bisa ini karena untuk menghemat, ini pakai aluminium bekas untuk membuat solar cell, buat apa itu boxnya. Nah, ini masih lebih, ini akan saya pakai. Ini kan aluminium, dia hantarnya kan termasuk bagus. Ini saya pakai. Kemudian ini untuk baut-bautnya ini kita ada baut juga ini. Ini untuk yang putih ini yang positif, yang hitam ini ada yang negatif. Nah, ini bautnya ini ada yang plus, ada min. Nah, ini kemudian nanti ini akan saya rangkai ya, saya rangkai kemudian saya pasang BMS. Ini nanti dihasilkan, saya harapkan bisa untuk solar cell maupun bisa untuk sepeda listrik. Nah, ini kalau ini ya berdasarkan data yang saya lihat di internet, untuk jenis baterai basah ini siklus hidupnya kurang lebih 1000 pengecasan ya itu ya.
yaitu kurang lebih 2,5 sampai 3 tahun. Ini tergantung kualitas baterai maupun penggunaannya ini ya, kurang lebih ini. Kalau punya saya dulu pernah ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun yang baik baterai. Kemudian baterai Verela ini 1500 siklus hidupnya, atau 4 sampai 5 tahun. Tapi ini tergantung penggunaan bebannya, kualitas baterainya juga. Kemudian ini bisa lebih, bisa kurang ya. Kemudian baterai lithium ion ini 2000 siklusnya 2000, jadi kurang lebih bisa untuk 5 sampai 6 tahun. Itu pun juga tergantung merek dan kualitas. Kemudian baterai lithium fosfat ya, ini 3000, kurang lebih 7 sampai 9 tahun ini. Sebagai referensi yang saya ambil dari internet. Kemudian baterai LTO, lithium titanium oksid. Nah, ini 25.000. Jadi 25 sampai 70 tahun. Nah, ini kan ujinya lama, ini kan saya belum pakai karena ini sangat mahal sekali. Jadi yang sudah saya pakai ini ya baru ini sudah semua. Kemudian baterai lithium fosfat ini mau saya coba merangkai. Nah, kemudian baterai lithium LTO ini belum karena per bijinya masih mahal. Nanti suatu saat saya akan membahas tentang atau merangkai baterai LTO untuk sepeda atau untuk solar cell, karena masa hidupnya bisa sampai 65 sampai 70 tahun ini ya. Sesuai referensi yang ada di penjualan di AliExpress seperti itu ya. Itu sekitar itu. Mungkin tergantung kualitas dan merek juga ya. Dan penggunaannya juga, mungkin penggunaan beban, pengaturannya. Kalau BMS-nya kurang bagus mungkin ya umurnya tidak sampai. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Ini akan saya lanjutkan untuk merangkai. Ini sudah saya rangkai. Iya, ini saya rangkai. Teman-teman, ini sudah saya rangkai baterainya ini, yaitu 8S, yaitu untuk tegangan 24 volt. Iya, sesuai perhitungan tadi yaitu kurang lebih 25,6 volt. Nah, kita tes ini tegangannya, karena ini alat ukurnya buatan sendiri. Jadi ini mulai dari 4 volt sampai 30 volt. Jadi untuk yang ini 3,2 nggak bisa diukur ya. Ini akan saya coba kita ukur. Ini coba kita cek apakah rangkaiannya ini sudah benar. Ya, ini 656 ya. Karena yang untuk yang 3 volt nggak bisa, ini alat ukur buatan ini. Kemudian 9 betul. Kemudian 13 tuh ya, 16 ya, tambah 3,5 19,8 ya, 23,1. Kemudian ya, ini tegangan 26,4, yaitu 26 ini lebih tinggi ini ya, 26,4. jadi tegangannya ini 26,4 nih yang dihasilkan ini. Nah, sekarang nanti kita bisa ya, ini untuk solar cell maupun untuk sepeda listrik ini ya. Ya, jadi sudah cek, jadi kelihatan ya tadi 26,4. Iya, 26,4 volt. Ini mungkin hadap sini nih supaya jelas. Terus ini nih. Iya, 26,4 volt ya, ini sudah terangkai. Dan sekarang nanti tinggal memasang ininya, BMS nya ya. Kalau dengan BMS diharapkan nanti baterai tidak akan rusak. Jadi kalau beban lebih dia akan mati. Kalau baterainya sudah bebannya tegangannya sudah turun, dia akan dihentikan pakai ini, kita cut off ya. Apabila tegangan lebih dari yang standar, dia akan cut off, akan dimatikan dengan alat ini. Jadi baterai akan terlindungi, tidak mudah rusak, yaitu untuk melindungi baterai ini, fungsi dari BMS ini. Mungkin gitu teman-teman, nanti saya lanjutkan untuk memasang BMS nya ya. Ini saya merangkai baterai lithium fosfat
24 volt, 8S dan 24 Ah, yaitu sudah selesai ini sesuai rangkaian ini. Dan ini sudah saya pasang, BMS-nya pun sudah saya pasang, itu menggunakan BMS ini merek Dali ini, dan sudah saya cek. Dan ini akan saya cek satu persatu untuk tegangannya. Nah ini bisa dicek ya. Nah ini 6,56 karena ini harusnya 3,32, ini alat ukurnya tidak bisa sampai 3,2, dia harus di atas 4. Nah, 6,56, kemudian 9,92 ya. Terus berikutnya 13,2 ya. Terus berikutnya 16,5, kemudian 19,8 ya. Terus 23,1, kemudian ini 26,4. Nah ini sudah sesuai ini ya. Yang 8S itu untuk lithium fosfat itu antara 23 sampai 29 ya mungkin ya. Kemudian saya tes ini untuk keluarannya ya, setelah ada BMS kita cek apakah ini ikut benar ya. Nah ini tegaknya ini setelah melewati BMS tetap nih 26,4 ini ya tegangannya ya, sama ya. Kemudian ini akan saya coba untuk menyalakan ini inverter untuk menyalakan bor dengan ini ya. Ini masih warna api, ini kalau baru pertama pasti muncul api ya. Ini sudah saya nyalakan ini dari sini. Ini baterainya ada 26,1, kemudian keluaran 210. Nah ini perlu disetting ini. Yang kemarin itu saya setting itu yang 4.000 sampai 8.000 watt, ini kan 3.500 sampai 6.000 watt. Nah nanti ini perlu disetting supaya tegangannya di atas 220. Nah, kemudian ini akan saya tes untuk nyalakan lampu, bisa nggak ini. Nah ini sudah bisa nyalakan lampu. Kemudian untuk nyalakan bor, ini apakah kuat ininya, ini baterai lithium fosfat ini yang rakitan ini ya, rakit sendiri. Nah ini bisa ini ya, bisa ini ya, iya bisa ini. Ya, ini sudah bisa ini, jadi bisa untuk rakitan ini bisa untuk digunakan untuk inverter, dan jadi ini bisa untuk solar cell, kemudian bisa untuk sepeda listrik yang mempunyai tegangan 24 volt atau 4S, 8S maksud kami ya. Ini sudah selesai, ini saya matikan. Ya, ini sudah selesai, saya matikan. Ya, ini harus dimatikan. Ya. Demikian teman-teman, ini bahwa untuk saya buat rangkaian lithium fosfat 6Ah untuk dibuat menjadi 24 Ah dan tegangan untuk sekitar 24 sampai 29 volt ini ya. Ini bisa untuk digunakan sepeda listrik maupun untuk solar cell. Bahwa ini untuk lithium fosfat ini tanggalannya lebih kecil dari lithium ion, jadi ini umurnya lebih panjang daripada lithium ion. Jadi ini akan saya coba nanti untuk sepeda listrik dan untuk solar cell. Ya, apakah memang kualitasnya bagus? Kalau untuk bagus kita akan gunakan. Jadi yang VRLA kita ganti pelan-pelan dengan lithium fosfat. Dan ada lagi yang lebih bagus nanti adalah lithium LTO ya. LTO lebih bagus lagi nanti.
Demikian teman-teman, ini rangkaian saya untuk membuat baterai atau aki ya, untuk solar cell atau untuk sepeda listrik yang punya tegangan 24 volt, itu 8S seperti BMS-nya di sini. Kalau di MOSFET 8S 24 volt BMS, jadi BMS-nya seperti itu. Dengan adanya BMS diharapkan baterai ini tidak mudah rusak dan tidak terbakar, dan lebih aman dan lebih tahan lama. Demikian teman-teman, sampai jumpa lagi pada kegiatan atau mungkin membuat untuk solar cell, yaitu panel solar cell, baterai solar cell, dan peralatan untuk solar cell. Terima kasih, selamat siang.